Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berbagi tak merugi. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sekali lagi, Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Suatu pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana mungkin orang berbagi itu tidak merugi? Bukankah orang yang suka berbagi, orang itu kehilangan sesuatu, bukan malah mendapatkan sesuatu? Jawabannya bisa ya. Orang berbagi bisa rugi, tetapi juga bisa tidak. Nah, renungan kita kali ini membahas mengapa orang berbagi itu tidak merugi. Ada beberapa alasan tentunya. Yang pertama, supaya ada keseimbangan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Ya, jadi alasan pertama kenapa berbagi tidak merugi, karena supaya ada keseimbangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ekosistem, ya, rusaknya sebuah ekosistem itu dimulai dari terputusnya mata rantai kehidupan. Kalau mata rantai ekosistem rusak, maka timbullah bencana. Timbulnya kerusuhan disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Kesenjangan inilah penyebab berbagai macam kerusuhan yang terjadi, kejahatan yang terjadi sekarang ini. Munculnya konflik dipicu adanya ketidakmeratanya pembagian. Beda pendapat tidak masalah, namun kalau beda pendapatan akan menimbulkan konflik antar sesama. Nah, dari hal negatif tersebut kita simpulkan bahwa kejahatan, kerusuhan itu dipicu oleh adanya ketidakseimbangan. Kalau semuanya seimbang, maka rantai ekosistem tak terputus, kerusuhan tak terjadi, dan konflik dapat dihindari. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi supaya ada keseimbangan dan pemerataan. Seperti yang kita baca tadi di 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14, dengan jelas nats itu dikatakan bahwa kita berbagi bukan karena membantu, namun untuk kita juga tentunya supaya ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, maka muncullah hal-hal yang negatif. Kedua, berbagi supaya kita bisa menuai. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 10. 2 Korintus 9, kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 10. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 10. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kemudian ayat yang 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi mengapa kita berbagi dan itu tidak akan pernah rugi? Karena firman Tuhan mengajarkan bagaimana ketika kita berbagi itu kita bisa menuai. Istilah lain dari berbagi adalah menabur. Yang seharusnya kita tabur hari ini, namun kita tidak menabur, malah memakannya supaya kita kenyang, maka bisa dipastikan bahwa kita akan lapar di kemudian hari. Namun kalau kita tabur 1 biji jagung, maka bisa menuai 1 tongkol jagung yang berisi puluhan biji jagung. Jadi menabur atau berbagi itu menguntungkan diri sendiri di hari kemudian. Pembacaan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 10 tadi, Tuhan berkata siapa menabur banyak akan menuai banyak. Dan yang menarik bahwa benih atau berkat itu dari Tuhan, bukan dari kita. Maka taburlah atau berbagilah. Ingat, kita menanam 1 biji jagung akan menuai 1 tongkol jagung. Artinya ketika kita menabur, pasti kita akan menuai. Jadi tidak ada ruginya ketika saudara dan saya itu berbagi. Sebab yang kedua, ketika kita berbagi, maka kelak di kemudian hari kita akan menuai. Kemudian yang ketiga, berbagi supaya kita berfungsi. Maleakhi 3 ayat 6 dan 10. Maleakhi 3, kita akan baca bersama-sama di Maleakhi 3 ayat 6 dan 10. Maleakhi 3 ya, ayat yang ke-6 dan 10. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, latar belakang ayat ini adalah ada 12 suku Israel yang 11 suku mendapatkan tanah atau wilayah, sedangkan suku Lewi tidak mendapatkan wilayah. Yang 11 suku bisa mengelola atau bekerja, sedangkan suku Lewi tidak bisa atau tidak boleh bekerja. Karena Tuhan sudah mengatur mekanisme atau fungsi masing-masing, maka 11 suku berfungsi untuk menjaga kehidupan jasmani suku Lewi, sedangkan suku Lewi berfungsi untuk menjaga spirit kerohanian 11 suku yang lainnya. Itulah latar belakang istilah persepuluhan di Maleakhi 3 ayat 10. Nah, kalau fungsi itu tidak dijalankan, maka rusaklah sistem mekanisme yang sudah diatur oleh Tuhan. Keberlangsungan hidup semua suku Israel akan kacau. Di era sekarang, para hamba Tuhan adalah aplikasi dari suku Lewi, sedangkan jemaat atau umat adalah penerapan dari 11 suku yang lainnya. Jadi karena 11 suku mengembalikan hak dari suku Lewi, makanya Tuhan memberkati 11 suku menjadi bangsa yang berbahagia. Di dalam Maleakhi 3 ayat 11-12. Tetapi kenapa ada hamba Tuhan yang bekerja seperti jemaatnya? Jawabnya, memang seharusnya hamba Tuhan itu tidak bekerja secara fisiknya supaya maksimal cover spirit jemaatnya. 1 Korintus 9 ayat 4 dan 11. Namun karena jemaat belum mampu cover hamba Tuhannya, maka hamba Tuhan itu bekerja seperti Rasul Paulus, jadi tukang tenda untuk membiayai pelayanannya. Jadi berbagi itu merupakan mekanisme dari kehidupan ini. Dengan berbagi akan ada keteraturan dalam hidup, karena adanya keseimbangan, dan supaya kita bisa menuai karena kita telah menabur serta kita berfungsi di bagian yang Tuhan telah tentukan.
Jadi sekali lagi, ketika kita berbagi, ingat kita tidak akan pernah rugi. Kita menjaga ekosistem yang Tuhan sudah atur. Dan ketika kita berbagi, percayalah, apa yang kita tabur, apa yang kita bagi itu, maka kita akan menuainya. Tentunya ketika kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, ya, semua itu adalah titipan. Tentunya kita harus ingat itu bukan milik kita sendiri, tetapi titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berbagi, kita tidak akan pernah merasa kita kehilangan. Tetapi ketika kita berbagi, kita akan bersyukur karena kita sudah mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Ajar kami untuk terus bisa menjaga ekosistem yang Tuhan telah atur ini di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa berbagi dari apa yang kami miliki Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan berbahagia, dengan bersyukur bahwasanya kami mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban kami, untuk kami boleh menuai, untuk kami boleh nantinya menikmati dari apa yang kami tabur Tuhan. Sekali lagi, kami memberi dengan penuh sukacita, kami berbagi dengan penuh sukacita, kami percaya apa yang kami tabur itu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Berkati setiap pendengar, subscriber, viewers kanal YouTube Raja Wali Kasih. Biarlah kami boleh memiliki gaya hidup yang berbagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Bukan untuk kesombongan kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.